Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Christian Aditya dari Tangerang. Kami juga menginformasikan bahwa renungan audio Daily Fresh Juice bisa diakses melalui channel youtube.com/Salam Fresh Juice. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai Kristus dan berkat-Nya selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Semoga para sahabat Tuhan Yesus sekalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dijauhkan dari pandemi virus COVID-19. Pada hari ini saya sangat bersyukur karena saya kembali dipercaya untuk membawakan renungan, dan renungan yang saya bawakan pada hari ini sumber inspirasinya saya ambil dari bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengawali renungan pada hari ini, saya hendak sharing kepada para pemirsa Fresh Juice sekalian. Rasanya tuh masih belum terbayang, saya ini sudah berganti title menjadi seorang ayah. Kalau yang lalu saya kan masih OMK, sekarang sudah menjadi ayah. Itu rasanya gimana gitu? Bahagia bercampur haru dan wah, mantap lah rasanya. Puji Tuhan, saya dan Shirley sudah memiliki anak. Baby girl baru berusia 3 bulan, masih lucu-lucunya, menggemaskan, dan benar-benar merubah dunia kami semua. Ia kuberi nama Gabriela Rosa Criscelli, dengan nama panggilannya Rosa. Saat Rosa lapar dan mau ASI, ia menangis. Saat kotoran dalam popoknya membuat Rosa tidak nyaman, ia juga menangis. Saat Rosa merasa kepanasan, ia hanya bisa menangis. Saat Rosa mengantuk, ia juga menangis. Lalu saat Rosa merasa secure dan nyaman, maka ia tertawa dan mengeluarkan suara-suara lucu yang menggemaskan. Tangis dan tawanya itu adalah caranya berkomunikasi pada kami orang tuanya di usianya saat ini. Injil hari ini dikisahkan bagaimana orang banyak membawa anak-anak mereka kepada Yesus untuk diberkati dan didoakan. Namun para murid, atau yang kita sebut sebagai 12 rasul, berusaha menghalang-halangi mereka. Atas aksinya itu, Tuhan Yesus menegur para muridnya dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Matius 19
ayat ke-14. Lalu apa hubungannya sharing saya di awal dengan bacaan Injil hari ini? Kira-kira hubungannya seperti ini. Saya gambarkan bayi, atau kalau boleh saya kelompokkan sebagai anak kecil, adalah pribadi yang polos dan lugu. Kalau kata kebanyakan orang nih, mereka ini tingkat kejujurannya lebih bisa dipercaya dibandingkan kita-kita yang sudah dewasa. Kata orang sih gitu. Oke, bayi atau anak kecil saat mereka merasa nggak nyaman atau nggak aman, mereka akan tanda kutip mengadu dan berusaha berkomunikasi kepada orang tuanya. Pernahkah kita temukan bayi atau anak kecil saat perlu sesuatu atau mengungkapkan sesuatu akan menyampaikan kepada orang di luar orang tuanya? Rasa-rasanya nggak mungkin itu terjadi, sekalipun mereka yang ada di panti asuhan, karena orang tua mereka ya ibu atau kakak-kakak pendamping mereka di panti. Jadi, sikap bayi atau anak kecil yang selalu mencari dan datang pada orang tuanya, inilah yang Yesus kehendaki ada pada kita. So, kalau gitu, apakah yang bisa masuk kerajaan sorga hanya bayi atau anak kecil? Saya yakin bukan itu maksud Tuhan Yesus dalam pesan Injil hari ini. Untuk dapat menangkap pesan Tuhan Yesus secara utuh dan lengkap, baik juga kita baca Injil Matius bab 18 ayat 1-5 dan dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 10. Ini ada dua perikop. Dalam perikop Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, saat murid-murid Yesus memperkarakan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam kutipan ayat yang saya ambil ini pada ayat yang ketiga sampai yang kelima bunyinya, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Matius 18 ayat 3-5. Perikop kedua. Lalu pada Matius bab 18 ayat 6-10, di mana ada pengajaran Tuhan Yesus tentang penyesatan terhadap orang. Lalu Tuhan memberikan lagi perumpamaan tentang anak kecil yang isinya saya kutip dari ayat yang ke-6 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 11. Bunyinya begini, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu menatap wajah Bapakku yang di surga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Matius bab 18 ayat 6 dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 11. Maka kembali kepada pertanyaan reflektif kita. Siapakah yang dapat masuk kerajaan sorga? Apakah hanya bayi atau anak-anak kecil karena kepolosannya? Patut kita imani bahwa yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga adalah kita yang berpikir, berkata, dan bertindak seperti anak kecil.
Berpikir seperti anak kecil artinya di dalam kondisi apapun kehidupan kita, pikiran kita hanya mencari Allah Bapa kita di sorga. Jangan kemana-mana pikirannya. Tujukan hanya pada Allah Bapa di sorga. Berkata seperti anak kecil, berarti yang keluar dari mulut kita, baik dalam berdoa atau pewartaan, janganlah ada kepalsuan dan dusta. Atau kalau kata gampangnya, berkatalah yang jujur. Berkatalah polos seperti bayi atau anak kecil. Juga berdoa jangan bertele-tele dengan kata-kata yang menyihir orang supaya orang terkesima. Sampaikan saja apa adanya. Sebab sebelum kita ucapkan doa, Bapa kita sudah tahu apa yang mau kita minta dan apa yang kita butuhkan. Maka berdoa jangan munafik, jangan melintir-melintir, jangan bohong, jangan bertele-tele. Katakan apa adanya, polos seperti anak bercerita kepada bapaknya. Dan terakhir, bertindaklah seperti anak kecil. Berarti kita diminta untuk selalu menyambut the one and the only one, yaitu Bapa kita yang ada di dalam surga, dengan segala kemurnian hati kita. Upayakan selalu ada hidup tobat yang sejati. Maka mintalah dengan sungguh karunia Roh Kudus untuk pertobatan kita, sehingga hati kita menjadi istana bagi cinta Bapa. Lalu biarkan Allah Bapa bertahta, meraja, dan memerintah di dalam hidup kita. Sekarang mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu atas pengajaran putramu dalam bacaan Injil hari ini. Ya Bapa, kami ini anak-anakmu. Kami ingin selalu dimurnikan baik pikiran, hati, agar apa yang terucap, apa yang tertindak, maksudnya apa yang perbuatan-perbuatan kami lakukan di dunia ini mencerminkan cintamu. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tidak ada hal-hal yang bertele-tele atau dipelintir-pelintir. Semua apa adanya dari dalam hati kami yang bersih, pikiran kami yang bersih. Bapa, kami ini anak-anakmu. Jadikan kami untuk mampu menjadi pewartamu, mewartakan kerajaanmu, mewartakan kasih-Mu, agar namamu semakin dipuji dan dimuliakan, dan kerajaanmu menjadi nyata di atas bumi seperti di dalam surga. Bunda Maria, doakan karya kerasulan kami, doakan pelayanan kami, doakan kami agar selalu bisa mencintai Yesus Putramu dan menjadi anak Bapa yang sungguh. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua dijadikan anak Bapa yang sejati, dan juga dijauhkan dari virus COVID-19. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 15 Agustus 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh
Cus.